Akhirnya terungkap misteri sosok Susi yang tahu dugaan pelecehan Putri Chandrawati, selain Om Kuat atau Kuat Ma'ruf. Sosok Susi ini merupakan saksi kunci selain Om Kuat yang tahu soal dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati. Namun, belakangan ini sosok Susi tidak nampak dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J maupun tak muncul di publik. Padahal sesuai kronologi yang disampaikan Kapolri saat rapat bersama Komisi 3 DPR pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 lalu, sosok Susi disebut sebagai orang yang ada bersama Putri Chandrawati selain Om Kuat. Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, akhirnya mengaku hanya diperintah sang suami untuk berbohong soal pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Menurut Putri Chandrawati, pelecehan seksual itu terjadi ketika dirinya berada di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan Putri Chandrawati itu diungkap oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Taufan Damanik pada Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Meski demikian, menurut Taufan, pernyataan Putri Chandrawati masih berubah-ubah sehingga harus diuji dengan keterangan dan bukti lain. Dikutip dari Seputar Tangsel, menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Reflay Harun mengatakan berdasarkan pengakuan Putri Chandrawati, maka sudah terbukti berita bohong yang dilakukan Ferdi Sambo. Jadi paling tidak menurut pengakuan Putri ini sudah terbukti berita bohongnya bahwa Putri disuruh mengaku itu pelecehan terjadi di Duren 3, bukan di Magelang, kata Reflay Harun. Meski begitu, Reflay Harun masih meragukan kebenaran terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada istri Ferdi Sambo itu. Namun memang pertanyaannya adalah apakah di Magelang itu memang ada kasus pelecehan? This is the question, ini adalah pertanyaan. Karena didasarkan pada pengakuan Putri sendiri, kemudian Kuat Ma'ruf dan Susi. Nah, Susi ini tidak pernah dimunculkan ke publik, tuturnya. Jadi asisten rumah tangga yang bernama Susi yang konon juga mengetahui ini. Jadi yang mengetahui ini cuma 3 saja. Susi, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati yang selain Brigadir J yang sudah meninggal dan tentu kita tidak bisa meminta keterangan darinya, sambungnya. Menurut mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu, saat ini masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan adanya narasi pelecehan seksual di kasus Brigadir J. Ia mengatakan, yang paling penting dari motif pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo adalah nama baik Brigadir J. Seandainya dia, Brigadir J, pelaku pelecehan, maka namanya menjadi buruk. Kalau seandainya ada affair perselingkuhan di antara mereka, beda lagi, ucapnya. Reflay Harun melihat, aneh apabila Brigadir J ingin melecehkan Putri Chandrawati. Ia menilai, hal itu kurang bisa diterima oleh logika. Kecuali sebaliknya atau tiba-tiba ada semacam little bit affair, sedikit perselingkuhan, di antara keduanya, tentu atas inisiatif yang katakanlah dari atasan. Karena kalau inisiatifnya dari orang seperti Brigadir J agak aneh juga sesungguhnya, ujarnya. Karena dia kan orang muda Jadi determinan faktornya kan kalau dalam hubungan ini adalah Putri sendiri, yaitu istri seorang jenderal yang tentu dia bukan orang yang tidak berdaya untuk menentukan hubungan itu, kata Reflay Harun menambahkan. Mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga Persero itu menilai, Brigadir J terlalu berani apabila melecehkan istri seorang jenderal sekaligus Kadif Propam Polri. Dari sisi logika, itu memang aneh-aneh sedap bicara soal pelecehan ini. Jadi, dari sisi logika agak aneh saya katakan. Tapi kalau itu affair perselingkuhan, maka affair itu tentu harus diinisiasi oleh orang yang punya faktor yang lebih determinan, ucapnya. Jadi yang punya determinan faktor kan Putri sendiri. Karena dia istri seorang jenderal, atasan, dia yang membayar, dan sebagainya, lanjutnya dikutip dari kanal YouTube Reflay Harun pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Reflay Harun menegaskan, Brigadir J bukanlah faktor independen, sehingga tuduhan pelecehan seksual yang dilayangkan istri Ferdi Sambo aneh dan tidak bisa diterima logika. Susi sosok yang menelpon Ferdi Sambo.
Menurut kronologi yang disampaikan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Sarifudin Suding dalam rapat dengar pendapat bersama Kapolri pada tanggal 24 Agustus tahun 2022, Om Kuat adalah orang yang menyarankan kepada Susi untuk menelpon Ferdi Sambo. Sebelumnya, disebut bahwa Brigadir J hendak menggendong Putri Chandrawati yang saat itu tengah tidur di sofa di rumah Magelang. Bahkan peristiwa itu disebut disaksikan oleh Om Kuat alias Kuat Maruf yang kini jadi salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Perihal peristiwa itu disampaikan Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Sarifudin Suding dalam rapat bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo, Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhir mengungkapkan dugaan motif jijik yang mendasari pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sigit menduga motif itu dipicu oleh laporan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati tentang persoalan asusila. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu Putri Chandrawati terkait masalah-masalah kesusilaan, tutur Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2022, dikutip dari Berita Subang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhir mengungkapkan dugaan motif jijik yang mendasari pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sigit menduga motif itu dipicu oleh laporan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati tentang persoalan asusila. Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu Putri Chandrawati terkait masalah-masalah kesusilaan, tutur Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2022, dikutip dari Berita Subang. Menurut Sigit, ada kesesuaian kronologi yang disampaikan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Sarifudin Suding dengan yang diterima Polri. Dalam rapat dengar pendapat, Suding menanyakan kesamaan kronologi yang didapatkannya dengan milik Polri. Suding mengatakan, Brigadir J hendak menggendong Putri ketika tidur di sofa rumah pribadi Sambo yang ada di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Kemudian, Brigadir J pun disebut memasuki kamar Putri pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Dua peristiwa itu disaksikan oleh asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf. Kemudian Kuat menyarankan Susi, asisten rumah tangga Sambo yang lain, untuk melaporkan peristiwa itu kepada Sambo melalui sambungan telepon. Usai peristiwa itu, pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pun disusun. Brigadir J pun dieksekusi oleh Barada Richard Eliezer atau Baradae atas perintah Sambo. Sosok Susi orang dekat Putri Chandrawati hadir saat peristiwa di Magelang. Susi ada di Magelang bersama Om Kuat saat peristiwa di Magelang pun sosok Susi juga ada. Susi namanya disebut ada dalam peristiwa di Magelang. Bahkan nama Susi juga sudah sempat diperiksa sebelumnya. Peran penting Susi dalam keluarga Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo pun jadi sorotan publik. Terlebih pasca kematian Brigadir J, sosok Susi pun tak lepas jadi sorotan. Sebagaimana diketahui, motif pembunuhan Brigadir J versi Ferdi Sambo marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, Putri Chandrawati. Berdasarkan keterangan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati mengaku mengalami tindakan yang melukai martabat keluarga dari Brigadir J di Magelang. Dan nama Susi pun disebut ada bersama rombongan Putri Chandrawati di Magelang. Hal tersebut diketahui saat Deoli Payumara saat masih menjadi pengacara Baradae membongkar kronologi peristiwa di Magelang yang diduga membuat Ferdi Sambo murka kepada Brigadir J. Kronologi di Magelang dijelaskan Deoli Payumara berdasarkan keterangan atau sudut pandang dari kliennya, Baradae. Awalnya, pada tanggal 6 Juli tahun 2022, Irjen Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati merayakan ulang tahun pernikahan di Magelang mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tanggal 7 Juli tahun 2022. Mereka mengaku menikmati acara dengan santai.
Namun, kabar yang berhembus, kata Deolipa, usai acara itu, Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati sudah mulai bertengkar. Lantas pada tanggal 7 Juli tahun 2022 pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Ferdy Sambo sudah berangkat ke Jakarta untuk menjalani aktivitas bekerja. Dan istri Irjen Ferdy Sambo Putri Chandrawati bersama Barada Richard Eliezer, Brigadir Yosua, dan Brigadir Ricky masih berada di Magelang. Bersama mereka juga ada Susi, seorang pekerja rumah tangga, Kuat sopir pribadi, dan seorang anak Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati. Pada hari yang sama, Baradae dan Brigadir Ricky, Bribka RR, mendapatkan tugas untuk mengantarkan makanan ke anak komandannya yang sekolah Taruna Magelang. Sementara Putri Chandrawati di rumah bersama Kuat, Susi dan Brigadir J.